Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada saat ini, pada kesempatan ini, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kehadiratnya. Satu di antaranya adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta dan pemelihara alam semesta. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita berada di penghujung bulan Ramadan ini. Tentu kita semuanya berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kemudian selanjutnya juga kita senantiasa berselawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat dakwah dan perjuangan beliau sehingga kita juga bisa merasakan dinul Islam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita sedikit berbicara tentang meraih kemuliaan umat bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi barangkali ya, dari amalan-amalan yang kita dilakukan di bulan Ramadan ini, kita mencoba mengintrospeksi diri kita. Mungkin di awal bulan Ramadan kita bertekad, ya, berniat untuk melakukan sekian banyak amal ibadah. Tetapi ternyata ya, keterbatasan, kelemahan yang kita miliki, ternyata barangkali kita belum maksimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga perlu kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengistighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelemahan, kekurangan kita, dan tentu kita berharap semoga dengan istighfar kita, ya, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengembalikan ya pahala-pahala yang barangkali tadi ya akan lepas. Kita berharap seperti itu. Alhamdulillah. Adapun yang senantiasa disampaikan di bulan Ramadan ini, dan itu adalah merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, bahwa bulan Ramadan ini sengaja dihadirkan. Bahkan secara khusus ada satu malam di bulan Ramadan itu yang nilainya ketika kita beribadah, melakukan kebaikan pada saat itu, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita kenapa malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan? Para ulama mengatakan karena pada malam itu takdir-takdir kita ditentukan selama setahun ke depan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita tidak melenceng daripada kebenaran, agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka diturunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah bersama dengan Al-Quran ini kita akan meraih kemuliaan umat, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada kemuliaan umat, maka tentu kita punya komitmen untuk melakukan hal yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata nilai turunnya saja itu ya bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Apatah lagi Al-Quran. Maka tentu Al-Quran adalah merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 10, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh benar-benar kami telah menurunkan sebuah kitab kepada kalian yang di dalamnya terdapat
ya terdapat peringatan, terdapat nasihat yang oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau nafsirkan fihi dzikrukum, kemuliaan, zikrukum, kemuliaan kalian. Ya afala taqilun, apakah kalian tidak memikirkan? Jadi sungguh kami telah menurunkan sebuah kitab kepada kalian yang di dalamnya terdapat kemuliaan kalian. Apakah kalian tidak memikirkan? Jadi alhamdulillah, ya Al-Quran sudah di tangan-tangan kita, ada di lemari-lemari kita, di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. Maka suatu kelalaian yang tidak ada tarahnya, suatu kerugian yang sangat besar manakala ada yang melalaikan kita dari berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga setelah bulan Ramadan ini, sebagai madrasah yang sengaja dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita keluar daripada bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan Ramadan itu ya tetap ya terpatri ada pada diri kita, keluarga kita, sehingga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi alhamdulillah, ya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, ya untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, karena sesungguhnya nilai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, mengamalkan, mengajarkan dan memperjuangkan Al-Quran. Ingat, sesungguhnya puncaknya Islam adalah bagaimana supaya memperjuangkan Islam. Ya, al-jihad, ya sirwatu sanabi. Puncaknya Islam itu adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu jihad kita bagaimana supaya umat Islam ini dekat dengan Al-Quran sebagai cita-cita hidup kita. Demikian kami cukupkan. Tentunya kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah datangnya dari pribadi saya, ucapkan astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.